prinsip dasar pemodelan penggunaan lahan. Lahan adalah keseluruhan lingkungan yang menyediakan kesempatan bagi manusia untuk menjalani kehidupannya. Bentuk penggunaan lahan suatu wilayah terkait dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya, di mana semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka akan berdampak pada semakin meningkatnya perubahan penggunaan lahan. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahap analisis kebutuhan pengembangan lahan, yang terdiri dari dinamika pembangunan. Dinamika pembangunan mencangkup pembangunan pusat-pusat kegiatan baru seperti bandara, jalan tol, industri, maupun pelabuhan. Kemudian ada juga proyeksi kependudukan, yakni yang terdiri dari metode matematik dan metode komponen, di mana metode matematik ini dibagi menjadi 3, yakni ada aritmatik, geometri, dan eksponensial. Proyeksi kependudukan ini kita akan memproyeksikan seberapa banyak sih jumlah penduduk di masa depan. Seperti yang disebutkan di sini dalam contoh perhitungan menggunakan perhitungan geometrik, di mana pada tahun 2020 satu daerah memiliki jumlah penduduk sebesar 20.000 jiwa dan diproyeksikan pada tahun 2040 akan sebanyak 24.404 jiwa. Nah, selanjutnya ada daya dukung lahan yang terdiri dari kemampuan dan kesesuaian lahan. Kemampuan lahan yakni bertujuan untuk memperoleh gambaran tingkat kemampuan lahan yang selanjutnya digunakan dalam analisis kesesuaian lahan. Sedangkan kesesuaian lahan sendiri merupakan tingkat kecocokan sebidang lahan untuk suatu penggunaan tertentu. Nah, dalam hal ini juga terdapat neraca lahan dan neraca air. Prinsip nomor 2 yakni pemodelan prediksi pengembangan lahan. Pemodelan adalah perwakilan objek atau situasi aktual yang dibuat secara virtual. Model tidak harus sama persis dengan aslinya tetapi memiliki keserupaan. Dalam hal ini, pemodelan prediksi pengembangan lahan dapat ditinjau dari analisis kebutuhan pengembangan lahan dan analisis prediksi perubahan guna lahan. Analisis kebutuhan pengembangan lahan mengacu pada 3 pendekatan sebagai berikut. 1. Dinamika pembangunan yang mencakup analisis kualitatif dan kuantitatif mengenai kebutuhan lahan terhadap penyediaan infrastruktur. 2. Proyeksi kependudukan yang mencakup analisis kuantitatif mengenai kebutuhan guna lahan, baik yang berbentuk kawasan permukiman, pertanian, perdagangan dan jasa, dan lain sebagainya. 3. Analisis daya dukung kawasan yang mencakup analisis kualitatif dan kuantitatif mengenai satuan kemampuan lahan, analisis kemampuan lahan, serta peta kesesuaian kemampuan lahan. Analisis prediksi perubahan guna lahan mencakup 3 metode sebagai berikut. 1. Metode sistem statis yang menggunakan satu sumber data guna lahan dengan prediksi guna lahan berdasarkan kriteria tertentu. 2. Metode sistem statis komparatif yang membandingkan 2 atau lebih data perubahan lahan dalam beberapa tahun terakhir. 3. Metode sistem dinamik yang merupakan metode gabungan dari sistem statis atau statis komparatif dan metode simulasi dengan memasukkan beberapa alternatif dari para ahli serta aspirasi masyarakat. Prinsip nomor 3 yakni skenario pengembangan guna lahan. Setelah dilakukan pengkajian prinsip dasar sebelumnya, diperoleh skenario yang mengacu pada 1. Dinamika pembangunan, 2. Proyeksi kependudukan, 3. Daya dukung lahan, serta 4. Prediksi perubahan guna lahan. Dalam hal ini kami telah mempersiapkan simulasi skenario daya dukung lahan berbasis neraca lahan. Sebuah kota yang bernama Kota A memiliki penduduk sebesar 25.000 jiwa. Dalam kota ini dilakukan perhitungan kebutuhan berdasarkan neraca lahan, yakni perhitungan mengenai kebutuhan makanan pokok yang berupa beras. Misal, rata-rata konsumsi per orang sebesar 0,5 kg per hari, maka didapat rata-rata konsumsi per orang sebesar 182,5 kg per tahun. Maka, kebutuhan makanan pokok kota A dalam 1 tahun sebesar 4.562.500 kg beras. Sebelumnya dilakukan analisis kemampuan dan kesesuaian lahan yang menghasilkan peta kemampuan lahan dan kemudian dikembangkan menjadi peta rencana penggunaan lahan. Berikut adalah perhitungan berdasarkan neraca lahan dengan ketentuan di mana 1 hektar kawasan pertanian menghasilkan 5 ton padi pada setiap panen dan berat beras sama dengan 0,7 berat padi. Sementara itu, Kota A memiliki pertanian lahan kering seluas 700 hektar dan pertanian lahan basah seluas 1.000 hektar. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh data bahwasannya hasil panen dari lahan pertanian yang tersedia mampu memenuhi kebutuhan untuk 24.931 jiwa. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kota A mengalami defisit di mana suplai atau ketersediaan dalam memproduksi beras lebih kecil daripada demand atau kebutuhan. Untuk
mengatasi hal ini dilakukan intensifikasi, ekstensifikasi, serta diversifikasi pertanian dan melakukan impor beras dari luar daerah. Oke teman-teman, sekian pemaparan kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi.